Halo para sobat, back to again dengan saya Andrew Wijaya. So, welcome to my channel. Mungkin sebagian dari para sobat sering sekali melihat foto-foto ini para sobat ya. Siapa sih orang ini? Cuman yang kita tahu dia ini terkenal dengan nama Marcel Petiot atau bisa dibilang Dokter Satan atau Dokter Iblis para sobat ya. Marcel André Henry Petiot lahir pada 17 Januari 1897 di selatan Paris. Petiot ini sudah pintar sejak kecil. Ketika ia berusia 5 tahun, ia ini sudah lancar sekali membaca. Cuman ia ini senang sekali menyendiri dan tidak bisa fokus dalam satu hal. Walaupun pintar, Petiot ini sejak kecil ini sudah agak lain nih. Dia ini sering sekali mengajak temannya untuk melakukan hubungan wik-wik. Tetapi bahayanya temannya ini sesama lelaki para sobat. Ya, belum lagi ia ini senang sekali membagi-bagikan gambar-gambar yang berisikan pornografi kepada siswa-siswa atau siswi-siswi yang di sekolahnya. Ketika ia berusia 11 tahun, ia ini mengambil pistol milik ayahnya dan menembakkan di kelas piano pada saat jam pelajaran. Masalahnya, Petiot kecil ini sering sekali kejang-kejang. Namun, pada 1912, ibunya ini harus meninggal dunia dan mengharuskan ayahnya ini menitip Petiot ini kepada bibinya. Sedangkan ayahnya ini harus bekerja di luar kota. Tidak butuh waktu lama, Petiot ini dikeluarkan dari sekolah yang mengharuskan Petiot ini dikembalikan lagi kepada ayahnya. Nah, ayahnya ini mendaftarkan lagi dong Petiot ke sekolah yang baru. Cuman tidak bertahan lama, Petiot ini dikeluarkan kembali dikarenakan sikap yang tidak patuh dan super hyper aktif para sobat. 26 Maret 1914, ketika Petiot ini berusia 17 tahun, ia ini mencuri dan merusak kotak pos, di mana ia ini akhirnya didakwa dengan tuduhan pencurian dan juga perusakan fasilitas umum. Tetapi pengadilan ini meminta seorang psikiater untuk mengecek kejiwaannya si Petiot ini. Nah, dari hasil dari pengecekan ini, akhirnya psikiater ini mengatakan kalau Petiot ini adalah abnormal atau ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Akhirnya dakwaan tersebut dicabut dengan alasan pengadilan ini mengatakan Petiot ini mengalami gangguan jiwa atau ada sakit mental. Ketika Perang Dunia Pertama sedang berlangsung, Petiot ini melamar menjadi infanteri pada Januari 1916. Dia ini dikirimkan ke garis depan, cuman terluka dikarenakan pecahan granat. Akhirnya dirawat dong di rumah sakit militer. Nah, setelah lukanya sembuh, jiwa patriot dirinya ini sangat diragukan dikarenakan ia ini mencuri selimut para tentara di rumah sakit tersebut. Tentunya Petiot ini dipenjara dong, tetapi ia dibebaskan kembali setelah seorang dokter ini mendiagnosa Petiot ini memiliki penyakit ketidakseimbangan mental, obsesi, melankolis, depresi. Oh, makin banyak penyakit Petiot ini. Namun, diagnosa ini tidak menghentikan pimpinan militer dia untuk mengirimkan Petiot ini kembali ke garis depan. Mungkin karena kurang prajurit ya, jadi mau tidak mau yang sakit pun tetap dikirim juga ke situ. Yang penting masih ada kaki untuk berjalan, masih ada tangan untuk menembak. Nah, masalahnya ini pada Juni 1918, Petiot ini malah tambah menjadi-jadi para sobat. Di mana ketika itu ia menembak dirinya sendiri, tepatnya di kakinya. Hingga akhirnya pada tahun 1919, ia ini ditambah lagi diagnosa yang baru nih, penyakit baru lagi yang dideritanya yaitu amnesia dan cenderung untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Cukup bagi dirinya dipensiunkan dari militer pada September 1920 dengan alasan cacat mental. Nah, akhirnya Petiot ini mengambil pendidikan untuk veteran perang, yaitu pendidikan kedokteran, dan pintarnya Petiot ini hanya membutuhkan waktu 8 bulan saja untuk menyelesaikan pendidikannya tersebut.
Nah, setelah selesai dari pendidikan ini, dia ini akhirnya magang dong di sebuah rumah sakit dan resmi mendapatkan gelar kedokteran dia pada 15 Desember 1921. Berbekal gelar dokternya ini, dia ini pindah ke sebuah desa kecil dan dia ini membandingkan dirinya ini yang masih muda, tentu dengan pengobatan modern, dengan dokter yang di sana ini sudah bau tanah, tua, dan pengobatan kuno. Nah, jadi banyak dong. Wow, ini dokter baru, nih, dokter muda. Wow, pasti pengobatannya oke punya ini. Nah, tidak sampai di situ, pinternya Peter ini dia mengambil keuntungan double dari pasiennya ini. Nah, caranya ini dia ini diam-diam mendaftarkan nama pasiennya ini ke negara. Artinya pengobatan pasien ini dibiayai negara dan otomatis masuk ke dalam kantong pribadinya. Oke, dan dia juga meminta duit kepada pasien atas jasa yang ia lakukan. Nah, jadi dari negara dapat, dari pasien pun dapat. Wow. Pada 1926, Peter ini menjalin sebuah hubungan dengan anak dari pasiennya ini. Cuman wanita ini menghilang pada Mei 1926 dan tetangga ini yakin Peter ini menaikkan sebuah koper besar ke dalam bagasi mobilnya. Tidak butuh waktu lama, ada penemuan mayat yang hanyut di sungai di dalam koper. Cuman mayat dari wanita ini tidak teridentifikasikan. Sedangkan wanita pasangan si Peter ini yang menghilang ini dinyatakan dia ini kabur. Nah, pada bulan Juli di tahun yang sama, Peter ini mencoba nih untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Tentunya dia ini memakai politik kotor yang dimana ia ini menyuap orang untuk mengacaukan debat terakhir. Nah, akhirnya dia ini ceritanya dia ini menang dan kota yang dipimpin oleh Peter ini tidak baik-baik saja, di mana selama 5 tahun dia menjabat ini, dia ini sering sekali melakukan namanya korupsi, pencurian, dan pencucian dana lah. Akhirnya banyak sekali nih warga yang protes dan akhirnya ia ini ya mengundurkan diri lah sebagai wali kota pada Agustus 1931. Hebatnya lagi si Peter ini, setelah dia mengundurkan diri menjadi wali kota, ia ini 5 minggu kemudian ia ini malah memenangkan kursi dewan loh. Nah, jadi dewan dia. Nah, setelah dia menjabat menjadi dewan ini, dia malah melakukan pencurian terhadap dana listrik dan akhirnya dia ini ketahuan. Cuman dalam pengadilan, hakim ini mengatakan bingung juga dia mau memvonis Peter ini gimana, soalnya Peter ini ternyata memiliki gangguan mental yang dia derita ini. Ya sudahlah, dia ini dihukum 15 hari penjara dan denda uang. Akhirnya pada Januari 1939 Peter ini pindah ke Paris. Nah, sesampainya di Paris, Peter ini mempromosikan dirinya sebagai cahaya Paris yang dimana ia bisa mengobati dengan cara-cara modern ya seperti pada awalnya lah ya, dia mempromosikan dirinya dengan pengobatan modern. Nah, ternyata promosi yang dia lakukan ini sangat efisien di mana dia ini sangat terkenal sekali dengan pengobatan yang sangat mujarab dan desas-desusnya mengatakan kalau Peter ini menerima nih aborsi ilegal kala itu ya, dan juga menyuplai obat-obatan terlarang yang dimana dikatakan oleh dirinya Peter ini kalau obat-obatan itu adalah obat mujarab. Peter ini menghadapi penyelidikan pertamanya ini pada tahun 1935. Cuman polisi ini tidak memiliki bukti cukup untuk menahan Peter. Nah, setahun kemudian Peter ini malah diangkat menjadi dokter sipil di distrik 9 Paris yang tugasnya ini mentandatangani surat kematian. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang baru meninggal atau apa, semuanya butuh surat kematian. Nah, harus tanda tangan Peter dulu. Pada saat dia ini diminta untuk mengumumkan kematian seorang pengacara terkenal,
Patriot ini ya tentu kan ke rumahnya dulu nih kalau menyatakan kalau pengacara ini sudah meninggal, tetapi pulangnya dia ini membawa oleh-oleh yang mencuri dari rumah pengacara itu ya uang yang lumayan banyak sekali. Tetapi 2 hari kemudian Patriot ini malah menyerahkan diri sambil menangis-nangis, tolonglah ampun lah pak, nih ya pak, aku ada bukti nih surat dari militer kemiliteran bahwa aku ini mengidap ya, gangguan mental. Akhirnya polisi ini membebaskan PT dia dengan alasan dia ini ODGJ. Setelah dibebaskan dari polisi ini, tapi dengan syarat nih, Peter ini kau harus ke rumah sakit jiwa ya, karena penyakit yang kau idap. Nah, tidak butuh waktu lama setelah masuk rumah sakit tersebut, Peter ini malah memohon kembali untuk dikeluarkan dari rumah sakit tersebut dengan mengatakan kalau penyakit yang dideritanya ini adalah penyakit yang cuma sesaat lah gitu, cuma sebentar pak, tidak lama-lama udah. Nah, pengeluaran Petit dari rumah sakit ini sempat tertunda dikarenakan diminta untuk 3 dokter untuk coba kau cek tuh Petit, betul tak dia ini penyakitnya hanya sesaat atau apa. Nah, cuman tidak ada dasar hukumnya untuk menahan Petiot. Akhirnya Peter ini kembali dibebaskan pada tahun 1936. Setelah pecah Perang Dunia Kedua dan jatuhnya Paris, Peter ini malah mengambil keuntungan di situ. Dia menerima siapapun yang dapat membayar dirinya. Dia ini akan mengatakan kepada konsumennya ini bahwa saya akan membawa kamu keluar dari Paris ini melalui Portugal dengan jalan yang aman. Kita akan pergi ke Argentina atau daerah manapun yang di Amerika. Oke? Nah, tetapi konsumen yang sangat mempercayai Petir ini membayar seberapa uang yang dia minta ini tidak pernah sampai tempat aman, malah merenggang nyawa. Petir ini akan menyuntikkan cairan sianida ke tubuh korbannya ini dengan alasan kalau suntikan ini adalah suntikan untuk suntikan penguat lah. Pokoknya oke punya lah pak, oh, tenang aja pak, selamat kita sampai ke Argentina pak. Tetapi konsumennya tersebut malah meninggal dan Peter ini mengambil harta benda berharga milik korbannya ini. Awalnya mayat dari para korban ini dibuangnya ke sungai, tetapi setelah dia pikir-pikir ya, mungkin buang ke sungai ini terlalu berisiko ya. Akhirnya dia ini malah merendam mayat dari para korban ini ke sebuah zat yang intinya itu zat ini bakal menghancurkan si mayat tersebut. Atau terkadang-kadang Peter ini juga membakar mayat tersebut. Pada 6 Maret 1944, warga ini sudah mencium bau busuk nih dari rumah milik Petiot. Apalagi biasa rumah-rumah di Paris kan ada cerobong asap tuh. Nah, cerobong asap tuh artinya kan ada pembakaran ya di situ ya. Asap yang ngebul, bau yang kemana-mana. Setelah warga ini menunggu selama 5 hari, kok baunya udah hilang-hilang. Asap tuh masih, kok makin lama kayaknya makin ngebulnya makin besar, ngebul kan. Akhirnya warga ini mencoba menghubungi polisi datang dan mencoba menghubungi Petiot nih, diminta untuk menghadap polisi. Cuman pada saat itu Petiot kan nggak ada di rumah, jadi di dalam itu Petiot tuh meminta untuk menunggu pak selama 30 menit. Oke. Cuman tidak butuh waktu lama, maksudnya tuh tidak sempat lagi, apinya ternyata sudah berkorbar makin besar. Otomatis polisi ini mencoba menghubungi damkar datang masuk melalui jendela lantai 2. Setelah disemprot-semprot ternyata terkejut dia, di damkar ini malah menemukan potongan-potongan mayat yang sedang dibakar dan ada juga yang terbelah bagian tubuh-tubuhnya gitu. Petiot ini mengaku kalau mayat-mayat tersebut adalah mayat-mayat pengkhianat pak, mayat-mayat orang Jerman pak. Nah, polisi dan warga sekitar kan juga nggak suka nih sama orang Jerman kan apalagi pada saat itu kan lagi Jerman menduduki Paris kan. Oke, otomatis hidup Petiot ya. Nah, Petiot dibebaskan, tetapi tidak semudah itu. Polisi ini mencoba nih mengidentifikasi mayat yang ada di rumah Petiot. Ternyata setelah diidentifikasi, ternyata mayat tersebut adalah mayat orang-orang Yahudi, mayat-mayat
orang-orang yang tidak bersalah. Otomatis polisi ini mencoba mencari Petiot nih. Selama 7 bulan Petiot ini menjadi DPO dicari polisi, sampai sebuah surat kabar ini memberitakan kasus Petiot. Oke. Nah, pengacara pembela Petiot di kasus sebelumnya ini mendapatkan surat atas nama Henry Valeri. Nah, Henry Valeri ini menjelaskan kalau kasus Petiot yang diberitakan surat kabar itu tidak benar adanya. Salah itu Pak, hoax. Nah, ketawa nih. Oh, jadi selama ini Petiot ini masih ada di Paris dan menggunakan nama samaran Henry Valeri. 31 Oktober akhirnya Petiot ini berhasil dibekuk di sebuah stasiun metro Paris dengan barang bawaan sejumlah uang, pistol, dan 50 dokumen identitas. Petiot ini akhirnya dijatuhkan hukuman mati, tetapi selama penangkapannya ini, Petiot ini selalu saja melakukan pembelaan kalau dia ini tidak bersalah, Pak. Saya ini hanya membunuh musuh-musuhnya kota kita, Pak. Cuman, omongan Petiot ini tidak dapat dibuktikan oleh dirinya. Petiot ini didakwa dengan 135 tuntutan, dan pengacara pembela Petiot ini harus menghadapi jaksa penuntut dan juga 12 pengacara perdata yang disewa oleh para korban Petiot. Kata-ketir pembela umumnya. 25 Mei 1946, Petiot ini akhirnya dieksekusi menggunakan guillotine. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan nantikan video-video saya yang lainnya. Saya Andre Wijaya, salam ciao.